Kita lihat dulu ke La Liga, di mana mungkin Coach Justin juga senang melihat timnya kembali bergantung sama Messi. Tapi dia butuh babak kedua baru bisa mencetak gol si Messi dan kawannya, dan juga peluangnya tidak banyak di pertandingan ini. Dia mencadangkan Griezmann, mencadangkan Dembele. Apakah ini sebagai cara Koeman untuk membuat ya inilah semua orang bisa diberi kesempatan, semua orang bersaing kalau nggak perform. Karena kan beberapa pertandingan terakhir juga banyak yang nggak perform nih striker-striker Hanif. Lo ngeliat Griezmann dan Dembele? Bang Fuad lo? Enggak, bentar. Kan tadi ada program baru KPI ya? Oh iya! Emang brengsek itu ya? Kenapa itu Bang? Tadi di Twitter ada yang mention gue bilang hancurkan DPI. Anjay! Luar biasa. Gue mau tanya aja gini, kalian boleh pilih deh. Kalian lebih milih ngelihat Udel Nesa atau kepala botaknya Oki? Nah itu. Kalian pilih aja deh. Ya, Iya. hancurkan DPI katanya. Rumah tangga gue udah hancur, Ji. Gue kemarin tidur di luar. Ya, pas yang ada yang komen calon suami Nesa, kan gua di dalam control room, sebelah gua Hanif, bukan Hanif Jamen ya. Secara spontan, ini ngebensin lagi nih gua tahu nih. Secara spontan, Hanif begitu baca kan lu sebut tadi calon suami Nesa, tentu Hanif bilang apa? Anjing. Tuh kan? Kayaknya Nggak ada, sayang, nggak ada ini sayang. Jangan percaya. Tadi ngomong gitu nggak? Ngomong sama gua. Gua udah tidur di luar bang kemarin bang. Gitu nggak tadi? Kagak bang. Astagfirullah. Lu udah baper ya? Gua dia ngadi-ngadi. Gua udah tidur di luar loh. Gara-gara postmatch reaksi tuh yang si Abrar tuh, yang gua disiram air. Ya daripada buang di luar. Gak setia kawan, gak ada yang setia kawan di sini. Gua bisa ngerasa api cemburu di situ. Ya. Oke, tapi kalau ngomongin balik lagi ke soal Messi, ini kan bukan Messi, timnya Messi. Ini dia butuh Messi, bahkan untuk Messi untuk kembali on fire, untuk bisa menang, bahkan butuh babak kedua, dan juga tidak banyak peluang kalau ngomongin dominasi. Sebenarnya juga dominan amat dari chances creatednya, terlepas dari penguasaan bolanya. Gimana nih lo ngeliat permainan mereka tadi malam? Ya buat gua sih sebenarnya ini hanya satu-satunya opsi yang bisa dilakukan Koeman pada saat ini, karena kan memang ketika dia coba yang kita bilang kata Justin quote unquote katanya tim terbaik, tim terkuatnya dia dengan ada Dembele, adanya Griezmann, adanya Busquets, De Jong gitu kan, itu juga nggak semenakutkan yang kita prediksi gitu, nggak tally juga gitu loh Ji, dalam sisi kekompakan gitu kan. Nah, dengan tidak adanya dua pemain yang egois ini dalam tanda kutip kan si Griezmann nih nggak mau menurunkan egonya untuk menservis Messi. Sebaliknya juga Dembele kan secara permainan juga sangat individualis gitu. Jadi menurut gue ini memang mengeluarkan yang terbaik dari Messi dan para pemain yang masuk ke lapangan. Jadi fokusnya emang supportnya ke Messi gitu sehingga menurut gue ini satu-satunya opsi terbaik yang dimiliki oleh Koeman saat ini kalau memang dia masih tetap ingin terus berjuang menjadi gelar La Liga, karena kan dia harus menang di sini. Kalau enggak semakin jauh tertinggal gitu. Sementara Madrid dan Atletico kan punya gap yang lumayan sama Barcelona. Bang Fu, lo kalau ngeliat ini Dembele sama Griezmann dicadangin dulu, dan kemarin kalau kita ingat Coach Justin menjelek-jelekan Braithwaite, pada akhirnya Braithwaite bisa memberikan kontribusi berupa 2 assist di pertandingan ini kan. Artinya ya ini apakah cara Koeman untuk melihat ketika pemain-pemain gue yang gue turunin di atas kertasnya harusnya paling bagus malah nggak perform, ketika gue kasih kesempatan main cadangan dia bisa membuktikan. Ini kan ibaratnya dia membuka persaingan dong untuk di skuadnya ketika main-main terbaiknya justru nggak bisa perform. Bukan membuka persaingan, tapi emang dia udah menutup pintu kayaknya buat pemain yang nggak mau main buat Messi udah. Ya kan tapi Braithwaite 2 assist loh, mantep loh. Lo main bola, lo bermain dengan orang yang enjoy main sama lu, yang mungkin mau ngasih bola ke lu lebih banyak segala macam, lu akan lebih tenang dong mainnya. Iya dong. Dibanding lu misalnya main bola ada pemain yang nggak mengumpan nama lu kan gak enak. Ya makanya gue bilang kenapa dicadangin Koeman? Kenapa Koeman cadangin Griezmann? Tapi kalau di tim lu pasti ngumpan ke lu semua bang ya? Enggak juga, lu tahu gua bangke. Gitu. Jadi maksud gua, lu bisa lihat kan dia cadangin Koeman. Main Barca lebih ngalir emang. Cadangin Griezmann. Iya sorry, Koeman nyadangin Griezmann. Main Barca lebih ngalir. Terlepas LC emang peringkat 19. Iya peringkat terakhir lah ya. Peringkat 19. 2 dari terus, terakhir. Itu tadi kenapa Braithwaite bisa kasih 2 assist, mainnya lebih lepas gitu ya. Karena memang mungkin Messi lebih prefer bermain dengan orang yang egonya tidak sebesar dia. Dan ini orang juga jadi lebih enjoy mainnya gitu loh. Dembele mungkin salah satu sebab kenapa tidak bisa memenuhi ekspektasi orang akan skillnya dia, akan kehebatannya dia, karena mungkin tertekan, takut kalau mungkin dia over,
di atas Messi dalam hal ini gitu ya, ya akan nasibnya sama kayak Griezmann atau siapapun gitu loh. Atau ini menurut lo nih, apa ini cara Koeman juga sekarang kan dia butuh skuad terbaiknya untuk menghadapi sisa-sisa laga, karena ini kan juga lawannya LC kan. Kalau Terus terbaik, juga Brad White nggak terbaik Ji. iya ya enggak, Griezmann sama Dembele kan dicadangin nih. Iya. Ini artinya apakah dia juga menyimpan tenaganya untuk laga-laga yang lebih penting, termasuk lawan PSG nanti-nantinya leg kedua dan juga di laga-laga La Liga yang memang lebih penting. Ya kalau dari sisi kebugaran ya pasti ada pertimbangan itu kan. Tapi sebaliknya kalau lo lihat tetap kan posisinya si Barcelona ini kan harus menang, wajib menang gitu. Bahkan lawan tim kecil kadang dengan skuad terbaiknya juga nggak bisa menang gitu. Seri. Ya. Dan kalau emang lu bisa jamin kalau Griezmann yang main sama Dembele yang main pasti menang juga Barcelona ngelihat track recordnya kan nggak juga. Sekarang nggak jaminan. Gitu. Jadi sebenarnya ini lebih kepada selain dari memanage kebugaran, tapi dari pilihan juga sebenarnya ini realistis buat dia gitu. Griezmann, Dembele hanya akan flourish menurut gua di Barcelona ketika Messi nggak ada. Itu dia. Oke. Kebalikannya pun sama. Kebalikannya sama. Messi bermain lebih oke kayak tadi lu bilang. Ini kan timnya Messi. Iya. Tapi kalau ibaratnya sekarang dengan skuad yang ada nih, Messi-nya dibuang gitu, menurut lo akan lebih baik gitu Barcelona? Jadi Bisa, nih Bara. cuma tidak akan mungkin dalam 1, 2, 3 Betul. bulan. Lu Oke. butuh waktu untuk bangun pondasi tanpa Messi di situ. Kayak semalam kita bahas sama Jasin, either dia datangin si Depay, Aguero Aguero. atau Depay segala macam. Itu kan lu rebuilding tim jadinya. Rebuilding. Mungkin lu akan mulai buang si Pique, mungkin lu akan lebih sering mencadangkan si siapa Busquets gitu ya. Ya lu butuh waktu untuk ngebangun dan emang harusnya Barcelona udah harus seperti itu. Harus begitu, udah harus rebuilding. Ini nih kemarin gue sempat ngebahas sama Fuad dan juga Coach Yasin terkait Depay maupun Aguero. Nah lo kan juga fans City juga atau pernah kerja di City juga. Nah Aguero ini kan pernah ibaratnya punya track record sama Messi, bahkan kemarin kalau gue bilang dia nggak pernah sukses di timnas seniornya, banyak netizen jebretin yang bilang pernah kok juara Olimpiade, terus juara yang turnamen yang itulah menurut gua, tapi nggak ada turnamen yang bener-bener kompetitif banget gitu loh untuk bisa juara Olimpiade, Nigeria juara iya, Olimpiade, maksud gua, Pak. iya, ibaratnya kan nggak ada yang bisa dibanggain dari kombinasi dua orang ini. Kalau secara di atas kertas katanya bakal gila banget. Kalau misalkan Aguero ke Barca dan Messi tetap ada, menurut lo ini bakal memecahkan masalah nggak dengan dia menggantikan perannya Suarez gitu si Aguero? Enggak. Egonya apakah bisa? Karena terbukti di timnas Argentina Nggak pun bagus kan juga. dua-duanya nggak klik juga. Mereka klik di luar lapangan, tapi di dalam lapangan menurut gue bukan kombinasi terbaik. Dan gue yakin kalaupun misalnya Aguero ke Barcelona, Messi-nya udah nggak ada. Udah cabut. Sama-sama barter lah ya ibaratnya. Sama-sama barter. Gue nggak ngelihat possibility kedua pemain ini akan bermain di satu tim. Next season ya maksud gue. Jadi buat gue itu nggak teli. Nah soal rebuilding, Ji, menurut gue sebenarnya Barcelona ini nggak perlu mahal-mahal. Nggak perlu mahal-mahal kok. Dia butuh 2-3 transfer window menurut gue untuk rebuilding. Karena kan sebenarnya next season dia udah dapat Eric Garcia secara free transfer di City. Ini kan produk La Masia, punya kepemimpinan yang bagus. Ya paling nggak itu yang proyeksi buat gantiin Pique kan. Betul. Nah jadi kan dari Araujo sama Garcia kan modal yang bagus lah untuk lo ngebangun gitu. Terus yang di tengah sama depannya nggak jelek. Ansu Fati ketika dia nanti musim depan udah kembali dari cedera kan bagus. Terus di tengah juga ada si Carles Alena, ada si Rafinha yang lagi dipinjemin ke PSG, ada Puig gitu kan. Jadi sebenarnya lo mengandalkan pemain akademi aja tuh sebenarnya mampu kok untuk lo pelan-pelan rebuilding sampai lo dapat pemain yang tepat. Trust issue kan. Ya mungkin kalau ada dia dapetin main-main yang gratis kayak model Wijnaldum, Depay itu mungkin sama Eric Garcia mungkin akan lebih better ya. Betul. Karena dia nggak perlu keluarin duit banyak, tapi punya kualitas juga ya. Semua, gitu. Tapi maksudnya lo nggak bisa, maksud gue di fase ini Barcelona tuh nggak bisa melakukan pembelian besar, apalagi pembelian gegabah gitu. Kan ini udah ada track record dia menjual Neymar, duitnya dapat dia beli 2 pembelian gagal. Investnya salah. Dembele sama Coutinho salah. Udah tahu salah, dia invest lagi di Griezmann dengan ngutang. Jadi duitnya kan yang penjualan Neymar udah kepake buat 2 pemain. Tapi gini, mungkin harusnya itu berhasil nih. Karena kan kalau menurut gue akar permasalahannya di Messi udah ini gitu loh. Griezmann bukan pemain jelek loh pada saat dia berani spend. Cukup terbukti penampilan dia di Atletico Madrid gitu loh. Declining tapi nggak jelek. Iya itu dia maksud gue declining emang nggak jelek, bukan yang turun drop langsung nggak punya apa enggak. Even Coutinho gitu loh. Berarti kan permasalahannya kan ada di tim ini sebenarnya, bukan di individu yang mereka beli. Betul. Gitu loh. Dan ini semakin menguatkan. Kalau gue bilang dari dulu, Messi bisa bersinar karena ada Xavi, Iniesta, selesai. Iya. Tanpa ada 2 gelandang tangguh yang ngedukung dia nggak bisa sendiri. Lihat aja sekarang tengahnya. Tapi lumayan lah, maksud gue even waktu Xavi Iniesta cabut kan sempat ada Rakitic dan siapa tuh ya? Rakitic bagus. Busquets juga masih bagus gitu loh. Tapi kan ada yang bilang Busquets nggak bagus. Nggak, Busquets bagus. Malam aja dibilang
Busquets bagus ada yang nge-tweet kok. Iya, gue tahu saya, Pak.